Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah, para wakil, para manajemen, dan seluruh Bapak dan Ibu guru, terutama Bapak dan Ibu guru kelas 7 dan kelas 8, yang mana kita akan sama-sama belajar tentang membuat atau memasukkan soal PAT penilaian akhir tahun ke dalam Google Classroom. Di sini saya coba akan menginformasikan. Yang pertama adalah kita membuka dulu Google-nya. Di sini kita klik baik di browser Firefox maupun Google. Di sini kita masuk ke dalam Google dulu. Setelah kita masuk ke dalam Google, kita pastikan dulu akunnya. Di sini akun adalah akun saya yang mana sudah diundang atau masuk ke dalam kelas di mana kita mengajar di dalam Google Classroom. Masuk dulu ke dalam akunnya. Akun ini sudah jelas. Ini tersebut kayak akun saya yang terdaftar. Lalu kita klik di pencarian ini adalah Google Classroom. Kita masuk saja ke dalam Google Classroom-nya. Kita masih menunggu. Di sini Google Classroom terbuka, di mana saya telah masuk ke dalam kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 8A dan 8D, di mana saya mengajar informatika. Tentunya Bapak dan Ibu guru ya berbeda-beda masuk di dalam kelasnya ini. Oke, langsung saja. Pertama kita akan memasukkan soal PAT ke dalam Google Classroom. Saya akan memberikan satu contoh saja di kelas 7. Kita klik saja kelas 7A sebagai perwakilannya. Kita langsung ke tugas kelas. Ini ada forum tugas kelas, anggota dan nilai. Kita ke tugas kelas ya. Nah, di sini ada plus buat. Kita klik aja langsung. Di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda PAT, oleh sebab itu kita langsung klik saja tugas kuis ini. Ketika sudah terbuka, tampilannya semacam ini, ada judul, petunjuk, opsional. Kita abaikan dulu. Kita ke bawah sini nih, di sini ada blank quiz ini kita klik. Blank quiz ini adalah fasilitas yang diberikan POM oleh Google Filter sendiri. Nah, di blank quiz ini kita ganti, misalnya kita membuat, kita samakan saja nanti soal PAT, misalnya akidah misalnya. Kita kelas 7. Ini saya tambahkan misal ya. Dalam deskripsi ini kita langsung saja kasih pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Jadi jangan pakai A, B, C, D, karena kita nanti akan membuat soal acak, dalam arti nanti siswa melihatnya itu acak. Nah, satu siswa lain soalnya gitu. Kadang soal ini naik ke atas, naik ke bawah dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan untuk untitled question ini adalah soalnya. Nah, soal udah ada. Nanti saya izin dengan Ibu Kepala Madrasah, kalau udah bisa apakah kita dapat bagikan ya ke masing-masing gurunya. Di sini tadi soal akidah, ini akidah kelas 7-nya. Sini soal akidah kelas 7 ya, dan kunci jawabannya juga. Di sini ada akidah kelas 7. Yang pertama adalah kita kembali ke soal. Soal yang pertama
ini menanyakan tentang Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kita copy, langsung kita pindahkan ke blankus tadi. Ini blankusnya. Nah, kita paste di sini, langsung masuk ya. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Langsung kita lihat di sini soalnya lagi. Ini ada tagnya nih. Nah, di sini ada tag, kita copy juga. Kita masukkan ke dalam selanjutnya. Jadi sini tag ayat di atas menjelaskan tentang apa. Langsung kita ke option 1. Option 1 ini adalah semacam ABCD nya. Jadi option 1 kita tambahkan, langsung kita masuk ke dalam soal akidah. Di sini ada sifat-sifat Allah. Kita copy juga karena soalnya sudah ada, jadi kita nggak usah ngetik. Copy paste aja. A ini kita hapus ya, karena kita akan acak. Nah, untuk yang B kita tambah opsi, klik aja, otomatis dia opsi 2. Di sini soal akidah, misalnya yang nama-nama Allah, kita copy lagi, langsung kita paste lagi di sini. Ini B nya kita hapus, tambah opsi lagi. Karena kita akan buat opsi C, di sini Rasul-Rasul Allah. Kita copy lagi, kita paste lagi. Rasul-Rasul Allah semua dibuang biasa. Tambah opsi lagi. Di sini ada akidah kelas yang opsi D maksud saya, malaikat Allah. Kita copy, kita pindahkan ke opsi 4. Nah, ketika sudah jadi begini, ini kita ke bawah ada kunci jawaban. Kunci jawabannya apa ini? Oh ya maaf, ini yang D-nya dihapuskan dulu. Kita ke bawah ada kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya yang B. Berarti yang B yang kedua ya, nama-nama Allah. Maka nama-nama Allah adalah kunci jawaban. Kita klik, nama-nama Allah kita centang. Nama-nama Allah centang. Lalu di sini ada poin. Nah, poin ini, soal ini berjumlah 50 soal. Kalau benar semua 100, berarti 100 dibagi 50, maka poinnya 2. Oke, kita klik 2. Kita selesai semua, udah, maka kita klik selesai. Nah, sebelum kita berlanjut ke soal nomor 2, kita ke bawah dulu. Ini ada wajib diisi, kita pindahkan. Nah, tombolnya jadi berwarna biru bagi saya. Lalu ada titik 3 di sini, kita klik. Deskripsi kita tidak centang, buka bagian berdasarkan jawaban kita centang, tidak kita centang. Acak urutan kita centang. Nah, jadi kalau kita lihat acak urutan kita centang. Maksudnya apa? Maksudnya agar siswa itu tidak sama soalnya artinya nomor urutannya. Misalnya si A dapat nomor pertamanya ini Allahu la ilah, nanti satu siswa dapat soalnya apa gitu, jadi berbeda. Nah, untuk membuat soal yang kedua, maka kita dengan cara saya saja, dengan cara yang mudah, yaitu mengklik duplikat yang ada pada samping tempat sampah ini. Duplikat, kita klik saja duplikatnya. Nah, ini ada duplikatnya, yaitu soal nomor 2 seperti soal nomor 1. Maka kalau sudah begini, kita pindah ke soal lagi, soal akidah kelas 7, ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ya, kita copy paste, langsung kita pindahkan pasti di sini. Nomor 2 nya dihapus, jangan lupa seperti nomor 1. Jadi di sini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa jumlah 99 nama-nama Allah adalah apa? Nah, opsinya kita balik lagi ke soal. Di sini ada Asmaul Husna.
kita copy, kita paste di kursi 1 ini, paste, A nya dihapus, dihapus. Lalu kita ke soal lagi, yang B nya sini ada Asmaul Hakim. Asmaul Hakim kita pindahkan lagi ke sini, B nya lagi dihapus ya, karena muncul lagi karena kita copy paste nggak ngetik, tinggal hapus saja. Di sini ada Asmaul Khair, kita copy lagi, kita pindahkan ke itu, hapus. Kita ke soal lagi, di sini ada Asmaul Hukmah, Asmaul Hukmah, kita hapus. Setelah selesai kita lihat ke kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah A, maka kita pilih ke kunci jawaban. Kunci jawaban di sini ada Asmaul Hakim yang B, karena bekas tadi yang pertama, maka kita hapuskan centangannya dulu. Centangannya kita klik saja nih, set, hilang. Maka dia akan netral lagi. Kita pilih yang A, Asmaul Husna. Nah, enaknya sistem duplikat tadi, jadi kita tidak mengatur atau menyeting poin ini, karena otomatis sudah terjadi poin itu. Lalu kita klik di bawah sini ada selesai nih, selesai. Dan enaknya lagi sistem duplikat itu tidak mengklik lagi ini, memindahkan bulatan ini ke wajib isi, dan di titik 3 ini kita nggak harus nyeting lagi karena udah otomatis dia kecentang, acak urutan, karena memang kita memakai sistem duplikat dibanding kita menggunakan ini, tambahkan pertanyaan. Kalau tambahkan pertanyaan, kita akan nyeting ulang lagi, satu soal kan repot juga gitu. Nah, selesai ini saya contohkan dua soal. Nanti Bapak Ibu memasukkannya sesuai dengan soal jumlah soal yang ada. Kayak ini di soal akidah kelas 7 ini berjumlah seluruhnya itu ada 50 soal. Ada 50 soal. Sini 50 soal. Berarti ya Bapak Ibu memasukkannya 50 soal ke dalam tugas dengan cara yang sama, yaitu duplikat saja soal nomor 3, duplikat soal nomor 4, dan selanjutnya. Ketika selesai kita ke atas, scroll ke atas. Maaf. Di sini ada gambar gerigi, yaitu setelan. Di setelan ini kita buka, langsung kita ke umum. Umum ini ada kumpulan alamat email. Alamat email kita centang, tanda terima respon kita centang saja. Ya. Jika responden memintanya, kalau enggak ya nggak usah. Ya, centang. Lalu yang bawah-bawah kita abaikan saja. Lalu dari setelah umum ini kita ke presentasi. Di sini ada centangan. Kita isi saja di sini. Tampilan status progres kita kosongkan, kita nggak centang. Acak urutan pertanyaan kita centang. Lalu tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain kita centang. Di sini ada pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ya kita ketik saja. Misalnya ini, misalnya ya ucapan aja sih, terima kasih telah mengikuti tidak atau apapun lah ya, terserah Bapak Ibu itu mah. Nah di sini terakhir ada kuis ini kita kosongkan, lalu kita simpan saja. Nah setelah kita simpan, maka kita kembali ke dalam tugas kelas. Tugas kelas ini yang tadi kita abaikan itu masih kosong, judul dan lain sebagainya masih kosong. Maka di sini kita isi judulnya kita samakan saja, misalnya soal 4 akidah kelas 7 misal. Petunjuk opsional, samakan saja, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Ada seru.
di sini kita langsung ke untuk kelas berapa aja di sini, karena di sini untuk kelas 7 seluruhnya tidak ini, maka kita centang ya 7B, 7C, dan 7D. 8A dan 8B karena saya ngajar informatika juga ya tidak. Akidah misalnya kelas 7 aja ya tidak gitu. Misalnya Bapak Ibu ngajarnya kelas 7A dengan 7B, maka 7C dan 7D nya jangan dicentang gitu. Kalau Bapak Ibu ngajarnya di 7C dan 7D, ya 7C dan 7D nya yang dicentang. Setelah selesai langsung kita di sini 4 kelas. Nah, poin ini tetap kita bikin poin 100 karena soal ada 50. Jadi 100 poin itu kalau dibagi 50 soal maka poinnya 2, yang tadi 2. Batas dan tanggal waktu ini nanti saja sesuai dengan jadwal soal 4 itu sendiri. Misalnya akidah ini diujikannya di hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 jamnya 9.30. Bapak Ibu harus ingat ini jamnya. Jadi nanti ketika mau tayang jam 9.30 Bapak Ibu baru launching ini soal ya. Launchingnya nanti semacam ini. Nah, kalau udah semacam ini dikosongkan, maka Bapak Ibu ke gambar tambahkan. Ini udah tambahkan, ini gambar klip ya. Klip tambahkan ke Google Drive. Nah, Google Drive selalu menyimpan apa yang tadi kita simpan di blank quiznya dia. Ini ada misal nih. Misal ini kita tambahkan. Nah, di sini file sudah terlampir. Kalau sudah selesai begini, maka Bapak Ibu nanti pada tanggal tadi ini tanggal 11 Juni 2020 jam 9.30 sampai jam 11 untuk kelas 7 ya, Bapak Ibu tinggal launching saja ini. Launching ini kan tersimpan ya. Bapak Ibu nanti tinggal tugaskan aja. Tugaskan, klik ini, tugaskan ini. Tugaskan. Tugaskan, maka dia memproses menugaskan pada hari itu ya, jangan sekarang. Kalau sekarang soalnya terbuka. Tugaskan, waktu nggak usah kita isi. Nah, kita lihat sekarang di akun saya. Ini akun saya dan akun siswa. Semua Bapak Ibu guru juga bisa melihatnya. Kita pilih kelas dulu di sini. Di sini ada kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Kita klik sekarang 7A. 7A ini di tugas kelas. Di sini ada forum tugas kelas. Tugas kelas lihat. Tuh, udah ada kan? Soal 4 akidah kelas 7. Misal. Kalau diklik soal akidahnya. Nah, ini yang Bapak Ibu wali kelas harus mengabarkan pada siswa ketika masuk. Mereka harus menuliskan emailnya dulu. Emailnya dia. Emailnya apa, baru mereka bisa menjawab di sini ya, bisa menjawab. Ini kelas 7 kita coba hapus. Kita pindah ke kelas 7B. Ini 7B tugas kelas. Oh, ada juga soal akidahnya ya, soal akidah. Nah, ini yang di 7D udah saya hapus. Kita pindah ke kelas 7C. 7C tadi saya nggak masukkan, saya buka. Nah, ini ada tugas kelas juga, soal patah kita kelas 7. Ini kelas 7 saya hapus karena kalau nggak dihapus nih itu bocor nih, siswa itu nggak tahu. Kelas 7B tugas kelas ini saya hapus juga. Nah, ini tugas kelasnya udah kosong lagi, nggak ada tugas di 7A. Tugas kelas sini saya hapus juga. Jadi untuk kelas 7A sampai 7D, ini 7D setelah tugas kelasnya terhapus semua. Jadi begitu cara memasukkan soal-soal 4 ke dalam Google Classroom. Nanti soal-soalnya ini kan sudah ada semua ini. Nanti kalau Bapak Ibu memang sudah bisa, setuju ini soalnya tuh dengan kunci jawabannya.
dan kelas 8, maka soal ini akan saya rilis, tergantung nanti Ibu Kepala Madrasah mengizinkan atau tidak. Insya Allah sih mengizinkan sepertinya. Jadi kalau sudah begini, nah diingat lagi perlu tadi pengirimannya itu dilihat waktunya. Jadi kalau misalnya pada soal akidah ini hari Kamis jam 11 Juni 2020, maka Bapak Ibu sudah siap dari jam 9. Jam 9.30, jam 9.25 lah Bapak Ibu itu sudah siap-siap di Blengkus ini. Blengkus ini udah siap, udah tadi udah menambahkan, tinggal siap untuk ditugaskan saja. Ya demikianlah informasi tentang bagaimana cara memasukkan soal-soal PAT ke dalam Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan maksud pengajar menggurui, bukan, ini hanya berbagi aja, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa like and subscribe YouTube Abi Fajar channel ini, oke? Di Fajar YouTube lah ya, di like and subscribe. Makasih, mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin karena masih suasana Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.